Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendataan calon pemilih. Nah, adapun latar belakang pada aplikasi ini, kenapa aplikasi ini dibuat? Aplikasi ini pada awalnya dibuat karena ada permintaan dari salah satu caleg untuk mempermudah pendataan calon pemilih dan relawannya. Jadi, aplikasi ini tuh udah digunakan untuk pemilu pada tahun 2024 ini. Nah, kemarin lah kan, ini kan 2024. Jadi pada pemilu kemarin oleh salah satu caleg ya, yang nggak bisa disebut lah siapa gitu kan. Nah, dan saya rasa aplikasi ini juga kompatibel nih untuk digunakan dalam pemilu maupun pilkada. Artinya aplikasi ini tuh dapat digunakan untuk eh, calon-calon lainnya gitu. Karena kurang lebih alur ini tuh sama gitu ya dengan kebutuhan para caleg. Nah, adapun beberapa fungsi dari aplikasi ini, seperti cara pada umumnya, para relawan atau tim ses yang bertugas untuk mencari suara dapat mencatat data-data calon pemilih yang mereka ajak itu atau yang mereka data. Jadi kan kasusnya biasanya kita kalau misalnya musim pemilih nih kan, biasanya kan ada nih tim ses atau relawan lah gitu kan yang nyari-nyari suara nih, misalnya nih nyatat-nyatatin lah gitu kan. Nggak tahu lah di daerah masing-masing gimana, tapi biasa di sini kayak gitu gitu. Jadi ada yang nyata-nyatain nama gitu. Kau milih si Polan ya, kau milih si Polan ya, nanti dapat sekian gitu, nanti dapat serangan fajar. Nah, itulah, itu udah rahasia umum lah kan. Nah, jadi yang biasanya itu relawannya itu nyatat nyatat pakai buku ya biasanya. Nah, sekarang dengan ada aplikasinya ini, relawan itu bisa langsung mencatat ke aplikasinya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah jadi nanti admin atau calon calegnya nih langsung bisa melihat nih uh, di tempat-tempat di tempat-tempat mana aja yang kira-kira suaranya tuh banyak gitu. Nah, itulah kurang lebih. Jadi kan nanti datanya dicatat nih melalui aplikasi gitu kan. Jadi nanti setiap relawan punya akunnya masing-masing. Nah, mereka catat ada data-data calon pemilih. Nanti kita selaku admin atau calegnya atau calon bupati atau apalah gitu kan, cagupnya gitu kan, kita bisa ngeliat nih kira-kira perkiraan ya, perkiraan calon pemilih kita di daerah-daerah tertentu tuh berapa gitu. Nah, data-data yang dicatat oleh relawan atau tim ses dari berbagai daerah nanti akan tersimpan di database. Oke, yang seperti saya jelaskan tadi, dan admin dapat melihat berapa total calon pemilihnya yang bisa dijadikan sebagai perkiraan suaranya di daerah tersebut. Oke, sudah. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fungsi filter daerah. Jadi admin dapat melihat data atau calon pemilih yang berada di daerah tertentu. Berapa? Jadi misal di sini saya kebetulan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat gitu ya. Nah, anggaplah saya nih cagup ya, calon gubernur misal. Nah, saya mau ngelihat relawan-relawan saya yang ada di Kabupaten Langkat nih kira-kira udah mendata berapa calon pemilih nih gitu. Atau mau lebih spesifiknya lagi di kecamatan dan kelurahan apa. Nah, itu bisa gitu. Jadi saya tahu nih harusnya nanti pada saat pemilihan, oh suara saya ini segini nih walaupun belum 100% pasti sama gitu ya. Kita juga tahu kan belum tentu yang jadi catat tuh bakalan nyoblos itu gitu kan. Tapi setidaknya adalah perkiraannya tuh berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk hak akses ini kurang lebih ada tiga ya, ada tiga hak akses yaitu admin, relawan, dan anggota. Ini nggak saya jelasin semua, nanti bisa dibaca aja sendiri ya tentang fungsi-fungsinya ini. Intinya ada admin, relawan, sama anggota. Nah, di sini saya mau kasih tahu alurnya aja, alur menjelaskan alur dari aplikasinya gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih fungsi aplikasinya apa, lalu hak aksesnya ada siapa-siapa aja tuh ada tiga ya, ada admin, relawan, dan anggota dengan berbagai fungsinya masing-masing, dengan berbagai perannya gitu. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Saya di sini mau memberitahu alurnya saja. Jadi kurang lebih kalau nanti kita pertama masuk tuh aplikasinya kayak gini. Nah, kita disuruh login
ya kayak biasa lah gitu kan, ada login, ada daftar. Nah, kalau daftar, nanti kita disuruh daftar nih. Daftar ingin sebagai menjadi anggota atau relawan gitu. Nah, saya coret dulu aplikasinya di sini. Misal nih, tadi kan ada 3 role ya, ada admin, ada relawan, ada anggota. Nah, jadi di sini yang pertama pada saat pertama kali dibuka aplikasinya itu ada halaman seperti ini, ada login, ada daftar. Saya kasih tahu yang daftar dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti milih daftar, maka nanti kita di sini em, disuruh input data gitu kan. Nah, jadi pada saat daftar kita disuruh input data. Jadi nanti ini pendaftar, anggaplah ini pendaftar. Dia input data, nanti tersimpan nih di database kita ya, di di database kita. Nah, atau di aplikasi kita lah gitu. Nah, nanti ada orang lain sebagai admin, dia bisa ngecek nih data-data si pendaftar gitu kan. Nah, pada saat dicek nanti dilihatlah nih data-datanya nih apakah valid atau tidak gitu. Apakah um, data tersebut itu masuk ke dalam daerah pilih kita atau tidak dan lain sebagainya lah gitu kan kurang lebih. Nah, kalau misalnya iya, nanti di sini bisa diverifikasi ya, bisa diterima atau ditolak gitu. Nah, kalau misalnya diterima, maka nanti si pendaftar ini statusnya akan berubah menjadi anggota. Nah, jadi untuk awal pertama kali statusnya itu adalah anggota. Nah, baru nanti si anggota ini dia akan punya akun sendiri ya yang udah didaftarkannya di sini. Nah, dia bisa menambahkan atau mendaftarkan data-data calon pemilih yang baru. Anggaplah ini sebenarnya seperti relawan tapi statusnya masih anggota. Apa bedanya? Nah, bedanya gini. em, Anggota ini akan berubah statusnya menjadi relawan jika dia udah mendata atau mencatat data-data calon pemilih minimal 10 orang. Jadi kalau misalnya nanti dia nih udah nambah atau mencatat data orang minimal 10, maka nanti dia akan menjadi relawan. Nah, keuntungan menjadi relawan apa? Jadi di aplikasi ini itu ada sistem komisi. Nah, ini sesuai request lah kan dengan yang sebelumnya. Sistem komisi. Nah, komisinya nanti kita bisa atur sendiri ya. Komisinya itu per orangnya kita mau tentukan berapa. Nanti bisa diatur melalui panel adminnya. Nah, anggaplah kita mau ngasih komisi per orangnya itu 2.000 misal. Terserah lah berapa kan. Nah, maka nanti si relawan ini karena dia udah nambah 10 data, dia bisa mencairkan komisinya 2.000 kali 10, 20.000 ya. Nah, nanti dia bisa mencairkan komisinya menjadi uang gitu ya. Nah, nanti prosesnya gimana itu prosesnya manual ditransfer. Tapi kalau misalnya masih menjadi anggota, dia nggak bisa nih mencairkan komisinya karena fitur withdraw ya. Kalau di aplikasi nanti ada fitur withdraw itu terbuka saat dia sudah menjadi relawan. Jadi misal dia udah nambah 9 orang, ya udah dia nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat komisinya lah gitu. Jadi minimal kalau mau dapat komisi itu harus nambah 10 orang. Oke. Di sini kita langsung coba praktek aja mungkin ya. Nah, di sini saya coba daftar nih. Daftar biasa kan. Biar unik ya. Namanya siapa ya? Ini saya coba daftar dulu.
Ini datanya asal aja dulu ya. Di sini saya membuat ini. Oke, daftar. Oke, nah berhasil mendaftar, menunggu verifikasi. Ini kalau misalnya kita tes nih. Nah, akun kamu belum diverifikasi admin. Jadi dia belum bisa masuk kalau misalnya akunnya belum diverifikasi. Oke, ini kita masuk dulu ke adminnya. Dan harusnya sebentar. Nah, nanti kalau misalnya setiap ada pendaftaran anggota, ini masuk ya notifikasi ke email admin. Jadi biar tujuannya nggak lama-lama kali gitu kan nanti orang tuh nunggunya. Nah, ini sebelumnya saya udah nambah data ya di sini. Sama pula tuh namanya. Udah nggak apa-apa lah. Nah, ini ya kita lihat di sini pendaftaran. Kita coba terima dulu nanti. Sama ya namanya. Pendaftaran, nanti kita klik detail. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bawahnya tuh ada status pribadi. Nah, maksudnya apa nanti saya jelaskan. Detail, jadi kita cek nih datanya kan, apakah sesuai gitu kan. Daerah pilihnya apakah sesuai dengan daerah pilih kita atau tidak gitu. KTP-nya kita lihat nih, kakaknya kita lihat juga. Oke, kira-kira udah pas nih, udah sesuai, kita terima. Kalau misalnya uh, ada nggak sesuai, mau kita tolak, kita tolak. Pesannya apa? Misalnya belum belum cukup umur gitu ya, atau nggak usah. Kalau umur tuh udah ada verifikasi otomatis nanti pada saat pendaftaran. Jadi minimal itu dia 17 tahun. Kalau misalnya nanti umurnya di bawah 17 tahun, dia otomatis nggak bisa daftar. Kita buat sini lu jelek gitu. Lu jelek. Nah, misal gitulah gitu kan. Di sini biar biar mempersingkat waktu aja, jadi nggak usah saya tolak-tolak lagi, langsung saya terima aja. Oke, nanti kalau udah diterima maka akan masuk ke sini, ke dashboard adminnya. Nah, sekalian ya kita mau lihat-lihat dulu apa-apa aja yang ada di dashboard admin ini, panel admin ya. Jadi yang pertama itu ada di dashboardnya, dia akan menampilkan jumlah anggotanya berapa, jumlah relawannya berapa, terus nanti jumlah pendaftarnya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat anggotanya berapa ya, statusnya apa, apakah anggota, apakah relawan. Terus anggota di sini maksudnya apa? Jadi misal nih si Muhammad Tofazal yang ini nih yang anggota, dia udah nambah berapa orang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Afiliasi ini yang nambah dia siapa? Nah, karena tadi kita daftar mandiri, maka statusnya di sini tidak ada afiliasi. Nah, di sini afiliasinya admin. Kenapa admin? Karena ini data yang saya tambah dari sini, dari admin. Nah, jadi admin bisa input data juga. Nah, dan admin bisa langsung ngubah jenis keanggotaannya menjadi relawan. Jadi misal kita udah punya memang orang-orang khusus yang memang mau kita jadikan sebagai relawan kita gitu atau tim ses kita. Ini udah kita buatkan akunnya dan langsung kita jadikan statusnya tuh relawan gitu supaya mereka langsung bisa dapat komisi gitu ya walaupun baru nambah beberapa itulah kurang lebih. Oke. Nah, ini di sini ada keluarga, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Lalu di sini ada petunjuk nih. Secara default, data yang ditampilkan hanya 100. Klik tombol filter untuk pencarian lebih akurat dan menampilkan semua data. Jadi defaultnya di sini nanti paling banyak itu ditampilkan datanya cuma 100. Jadi kalau misalnya ada 1000 datanya, tetap 100 yang ditampilkan. Jadi 900-nya itu nggak ditampilkan gitu. Gimana cara menampilkannya? Kita pakai fungsi filter. Nah, jadi nanti di sini muncul filter. Kita mau lihat misal nih mau di provinsi mana nih. Misal kita mau lihat data yang di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, kecamatan apa tadi saya buat ya? Apa ya? Babalan misal, Kelurahan Pelawi Utara. Nah, kita mau filter atau di print ya terserah.
Nah, ini ada satu anggota ya, yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Angkat, Kecamatan Babalan, Kelurahan Melawi Utara. Nah, kita bisa gunakan lagi ya lanjutan dari fungsi filternya ini. Kita mau pilih misal dari RT RW berapa, terus kita mau ngelihat afiliasi ini tuh yang nambah siapa gitu. Nah, ini belum ada karena masing-masing anggota ini belum punya anggota lagi gitu ya. Nah, jadi dia belum ada. Nanti kita coba pakai akun ini, kita coba tambah tes anggota. Nanti akan muncul di sini. Terus di sini periode awal sama periode akhir kita bisa nggak nih? Kita misalnya mau ngelihat data-data anggota dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu misalnya. Atau kita mau mencari anggota tertentu. Nah, itu bisa dari sini gitu. Apa bedanya ini sama ini? Kalau misalnya ini dia hanya mencari data dari 100 data yang ditampilkan itu aja. Tapi kalau misalnya yang ini dia mencari semua data, misal dari ada 10.000 anggota, kalau kita pakai di sini ya dia menampilkan 10.000 anggota, dia mencari nama dari 10.000 anggota itu gitu. Intinya kalau misalnya mau pencarian yang lebih optimal, gunakan fitur filter ini. Seperti itu. Oke, ini untuk yang dashboard. Yang pendaftaran tadi kita udah lihat ya. Ya untuk memverifikasi pendaftaran lah gitu. Nah, yang withdraw nanti kita tes. Lalu pengaturan website. Nah, ini belum saya rubah. Nanti kita bisa ngubah nama aplikasinya apa. Lalu kita bisa ngubah komisinya berapa gitu, komisi per KTP. Maksudnya komisi per KTP berarti komisi setiap nambah satu calon pemilih. Misalnya tadi ada orang nambah satu data, komisinya itu per orang lah. Intinya per KTP itu anggapnya per orang gitu. Itu di sini kita bisa pilih mau 2.000, mau 2.500, mau 25.000 per orang. Nah, itu terserah. Nah, bonus per KK ini apa? Bonus per KK ini. Jadi nanti si relawan pada saat menambahkan data itu ada dua pilihan. Dia mau menambahkan secara individu, hanya perorangan atau per keluarga. Nah, kalau misalnya dia menambah per keluarga, nah beda ya. Jadi menambah per orang itu ya udah satu orang aja gitu yang ditambahnya dalam dalam satu kartu keluarga. Nah, kalau misalnya nambah per keluarga, jadi dalam satu keluarga tuh misal ada 3 calon pemilih, ya udah ditambahkannya sekali 3. Nah, kalau misalnya dia nambah per keluarga, nanti ada bonus per keluarga yang dia tambah. Lain dari ini ya, lain dari komisi. Jadi contoh misal nih, eh, saya relawan, apalah nih, ini relawan gitu ya, nambah data per kakak, per keluarga. Dalam satu kakak itu ada 3 calon pemilih. Nah, jadi nanti di komisi dia 3 orang ini tetap terhitung komisi per KTP. Jadi kalau tadi komisi per KTP-nya 2.500 berarti 2.500 kali 3 7.500. Maka dia untuk 3 orang ini itu tetap dapat 7.500 ya. Nah, terus karena dia menambah kakak dapat bonus lagi 10.000. Tuh repot nih. Ya 10.000. Berarti dalam dia menambah satu keluarga ini yang anggotanya itu 3 orang, dia udah dapat 10.000 tambah 7.500 berarti 17.500. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bonus ini tuh dia mau nambah dalam satu keluarga ini misal ada 10 orang gitu. Ya tetap sama bonusnya tetap 10.000, hanya saja hitungan bonus per KTP-nya atau bonus per komisi ya, komisi per orangnya yang berbeda gitu, dikalikan sesuai dengan jumlah orang yang dia tambahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Uh, ya, inilah ini pengaturan website untuk ngatur nama, komisi sama logo gitu ya. Oke. Nah, di akun ini untuk memperbarui akun aja sih, untuk nama atau email atau password dari akunnya lah gitu kan. Nah, sekarang kita coba nih masuk ke akun relawan. Hmm, Nah, kita coba masuk ke akun relawan.
Di sini cuman sedikit ya menunya, ada dashboard, ada withdraw, ada akun. Nah, di sini kan statusnya relawan. Coba kita masuk ke akun yang tadi, apa ya? Akun tadi ini ya. Yang kita baru daftar secara manual tadi. Nah, kalau kita masuk, ini statusnya anggota. Lihat di sini nggak ada ya menu withdraw. Jadi yang ada cuman akun aja untuk ngedit akun, withdrawnya nggak ada. Karena memang menu withdraw atau fitur withdraw itu terbuka pada saat statusnya udah menjadi relawan. Tapi keseluruhan sama nih untuk nambah anggotanya tuh sama semua. Nah, saya mau nyoba langsung dari akun relawan aja lah. Supaya kita nggak perlu nunggu sampai nambah 10 orang ya biar bisa withdraw. Jadi kita tes dari akun yang statusnya udah relawan saja. Biar kita bisa langsung coba fitur withdrawnya. Nah, di sini saya mau coba kita tambah dulu KTP. Nah, KTP ini maksudnya berarti nambah per orang, nambah per orang. Nah, di sini kita disuruh cek dulu nicknya nih, apakah nanti udah terdaftar atau belum gitu ya. Nah, misal gini, nanti dicek. Nah, kalau misalnya belum dia maka akan bisa. Oke, ini kita isi sembarang aja. Ijal. Nah, ini kita coba nih ya. Tanggal lahirnya 7 Mei 2024. Sumatera Barat. Ini pilihannya ini udah otomatis ya. Jadi kalau misal kita pilih Provinsi Sumatera Utara, maka nanti kabupatennya yang muncul itu ya kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara aja dan seterusnya gitu. Oke. Nah, loh, di sini data login ini untuk apa? Kita kan nambah orang, kenapa harus ada data login gitu. Nah, jadi setiap data calon pemilih yang kita tambah, nah mereka itu otomatis akan menjadi anggota di aplikasi kita. Jadi kalau misalnya di sini saya nambah orang, ini misalnya saya nambah si Ijal nih ke aplikasi saya gitu kan. Kita buat dulu lah akunnya ijal@email.com. Nah, misalnya saya nambah akun untuk si Ijal. Ijal 3 tambah. Nanti si nih umur tidak mencukupi minimal 17 tahun. Kita ubah berarti di sini. Udah semua. Nilai datanya kita input lagi. Oke, udah berhasil nih. Tapi belum valid ya, masih pending, masih diverifikasi oleh admin. Jadi di sini anggotanya masih 0. Nah, jadi nanti nih misalnya kita udah daftarkan nih si Ijal. Si Ijal nanti dia punya akun. Jadi si Ijal juga bisa login seperti kita gini gitu. Dan si Ijal bisa nambah orang lain gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ini anggap ini saya nih si Muhammad Topajal tadi. Saya nambah orang. Nah, nanti orang ini tuh punya akun dan dia bisa nambah orang lagi. Nah, dan orang yang ditambah ini ya bisa nambah orang lagi gitu dan seterusnya lah gitu. Tapi komisi yang didapat sama si Fajal ini yang tadi saya nambah si Ijal nih si Fajal gitu ya. Si Fajal ini cuma dapat komisi untuk si Ijal dan si Ijal ini cuma dapat komisi dari kedua ini aja nih. Nah, jadi untuk uh, data yang ditambah sama anggota dia itu nggak masuk ke dia gitu. Jadi kalau di sini kan jadi si Pajal cuma dapat komisi untuk si Ijal cuma dapat komisi untuk dua orang ini aja. Yang satu ini dapat komisi untuk dua orang ini dan yang ini nggak ada komisi ya karena dia belum nambah. Nah kalau misalnya ditambah kayak gini,
maka si Pajal dapat 2 komisi. Tambah kayak gini lagi, tambah lagi, si Pajal dapat 3 komisi. Nah, kalau misalnya ini ditambah, si si Ijal dapat 3 komisi sekarang, tapi si Pajal, atau kita buat gini ya. Nah, sekarang si Ijal dapat 4 komisi, tapi si Pajal tetap 3 komisi gitu. Jadi dia nggak berantai ya. Jadi komisinya itu hanya khusus untuk orang yang dia tambah aja. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi setiap data yang kita tambah itu mereka punya akunnya lagi gitu. Nah, apakah saat kita menambahkan data seseorang kita perlu memberitahu akunnya? Itu tergantung ya pilihan masing-masing. Kalau misalnya dirasa nggak perlu, kayak misalnya kita nambah orang kayak bapak-bapak atau mama-mama yang sekiranya gaptek lah gitu kan, yang memang dia nggak ada niatan jadi relawan juga gitu kan, ya udah nggak usah dikasih gitu. Yang penting datanya udah ada. Nah, tapi kalau misalnya orang yang mau kita tambah itu dia berminat untuk jadi relawan juga, untuk nambah-nambah anggota, ya kasihlah akunnya gitu kan. Ya itu terserah si penambah lah atau si relawan. Ini akunnya mau dikasih atau tidak gitu. Kalau misalnya akunnya dikasih, nanti anggota ini bisa nambah anggota lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ya udah nih nggak, udah putus aja gitu. Cuman data tok gitu aja, dia nggak ada nambah-nambah anggota lagi. Nah itu pilihan masing-masing lah, mau dikasih atau tidak. Oke, nah tadi kan kita udah tes nih nambah anggota walaupun masih pending ya. Nanti aja kita verifikasinya sekalian aja ya. Nah, sekarang kita tes nambah kakak. Nah, kita tes nambah keluarga. Kita masukkan nomor kartu keluarganya, nanti akan dicek apakah nomor kartu keluarga tersebut udah terdaftar atau belum. Nah, belum ya. Nah, kalau misalnya nambah keluarga, nah di sini lihat tombol tambah anggotanya mati nih. Belum bisa diklik. Kenapa? Karena kalau misalnya nambah per keluarga, minimal harus 2 orang, nggak boleh satu. Gimana kalau misalnya dalam satu kakak itu emang kebetulan cuma 1 orang aja gitu anggotanya, ya udah tetap nggak bisa gitu. Berarti kalau misalnya cuma 1 orang yang harus nambah per KTP aja, nggak nambah per kakak, jadi nggak dapat bonus kartu keluarganya gitu. Bonus keluarganya nggak dapat yang 10.000 tadi, jadi cuma dapat komisi untuk nambah orangnya aja. Itu tadi kalau di aplikasinya kita setting 2.500 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mau bisa ditambah, minimal dia nambah 2. Nah, baru bisa. Oke, ini kita buat dulu. Ini langsung aja ya kita buat umur yang valid ya. Tadi kan kita udah lihat ya kalau misalnya datanya umurnya kurang, maka dia nggak bisa. Jadi minimal 17 tahun. Oke. Untuk data-data kayak provinsi gini, data-data apa ya, alamat gini lah kan. Ini sekali aja nambahnya. Kita lihat. Foto nggak wajib ya, tapi KTP dan kartu keluarga itu wajib. Sama pada saat nambah anggota tadi juga foto tuh nggak wajib, tapi KTP dan kartu keluarga itu wajib. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi nih nambah-nambah kayak RT, RW, alamat gitu nggak. Karena kan per keluarga nanti dihitung sama nih alamatnya. Nah, tadi jal 2, sekarang jal 3. Nah, kakaknya juga kalau misalnya nambah per keluarga, kakaknya sekali aja kan sama apa sih kan. Jadi cuman KTP aja untuk data-data selanjutnya. Jal berapa tadi? Jal 3. Oke, 2 aja kita tambah. Nah, sekarang udah ada anggota kita jadi 3 orang ya. Karena kan tadi pertama kita nambah 1,
Terus nambah per keluarga ya, jadi 2. Jadi nambah per keluarga tadi 2, berarti jadi ada 3 total anggota kita. Nah, di keluarga kita di sini udah nambah keluarga, tapi anggotanya belum ada. Kenapa? Karena belum diverifikasi sama admin. Jadi belum sah lah nih anggotanya. Dan di sini di withdraw dia belum ada nih, belum terhitung. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya udah di verifikasi apa yang akan ada di withdraw ini gitu. Dan di sini juga data-datanya masih nol semua ya karena belum ada yang diverifikasi gitu. Oke, kita masuk ke admin lah. Kita masuk ke admin, kita verifikasi datanya. Lamanya. Ada apa ini? Lama sekali. Oke, dah. Kita masuk ke admin. Jalan ya, oke. Udah 31 menit. Oke, sedikit lagi. Nah, ini kita verifikasi datanya. Langsung kita terima aja ya, biar cepet. Udah lah, nih nggak usah dicek-cek lagi ya. Tapi kan normalnya dicek ya gitu. Ini kita terima. Kita terima. Kita terima. Oh, kita terima. Oke. Masuk lagi ke akun tadi, akun relawan tadi. Nah, sekarang udah terbaca nih anggotanya 3, keluarganya 1. Dan di withdraw sekarang udah masuk nih. Nah, totalnya nih. Bener ya, jadi ada 3 anggota, komisinya itu 2,5 ya per orang. Dan ada bonus untuk nambah kartu keluarga 10.000. Nanti itu bisa kita atur ya dari admin, nominalnya ini mau berapa gitu. Nah, nanti dari sisi relawannya atau anggotanya tinggal withdraw aja. Withdraw mau dikirim kemana, misal ke sini atas nama ini gitu misalnya ya. Oke, kita kirim, nanti permintaannya akan dilihat oleh admin. Nah, ini kita coba masuk lagi ke admin. Dan setiap apa tadi itu ada notif ya. Nah, ini ada pendaftaran anggota itu ada notifnya. Nah, withdraw ini juga ada notifnya nih. Itu adalah intinya ada notifnya lah gitu. Dan juga tadi sebenarnya kan tadi kita udah verifikasi data ya, verifikasi data yang ditambah oleh relawan. Nah, itu pada saat datanya kita kita terima ataupun kita tolak, itu notifnya masuk ke email si relawan tadi. Tapi ini males lah saya buka-buka email lagi kan. Intinya adalah notifikasi seperti ini juga gitu. Bahwasanya data yang dia tambah itu udah diverifikasi. Atau data yang dia tambah itu ditolak, itu ada. Nah, ini kita lihat permintaan withdraw. Jadi kita bisa lihat nih namanya siapa, nominalnya berapa, ke rekening mana gitu ya. Atau mau lihat detailnya lagi ya bisa. Nah, prosesnya ini itu dilakukan secara manual ya. Jadi eh, kita sebagai admin atau tim sesnya ya atau calonnya gitu ya, calon cagup, caleg apalah gitu kan. Nah, kita transfer nih ke sini. Udah kita transfer, baru kita konfirmasi bahwasanya ini udah kita transfer. Nah, kalau misalnya udah dikonfirmasi, tentu saja nih masuk juga ya nanti notifikasi ke email si relawan. Jadi nanti di akun relawannya ini ya, di akun relawannya dia akan masuk ke riwayat. Statusnya selesai gitu ya. Oke, nah ini proses untuk withdraw. Terus di sini ada satu lagi, sedikit lagi nih berapa menit? 34 menit. Satu lagi yang harus saya coba nih. Nah, kita coba daftar manual. Ini sedikit lagi.
Kita akan coba gimana kalau misalnya ditolak gitu ya, apa yang akan terjadi gitu. Jadi biar nanti juga yang lihat ini tahu gitu kalau ditolak prosesnya gimana. Takutnya nanti kalau misalnya nggak saya tunjukin, saya skip, nggak tahu pula gitu kan kalau misalnya ditolak apa yang akan terjadi gitu. Jadi ini kita contohkan aja, kita praktekkan aja. Email apa ya yang bisa dipakai? Oke. Oke, daftar. Nah, ini kita masuk lagi sebagai admin. Ini kita tolak ya, kita tolak dengan alasan muka lu jelek gitu. Atau apalah gitu kan alasannya. Oke, nah ini kan kita tolak. Jadi nanti ini kalau misalnya kita cek. Nah, ini kan dia sering, jadi intinya tuh masuk lah notifikasinya kan. Mungkin emang agak lambat aja gitu. Kelang beberapa menit itu baru masuk. Mana tadi di sini ya, di sini. Oke, nah di sini maaf pendaftaran kamu telah kami terima dan saya harus ditolak alasan muka lu jelek gitu nih. Kalau jika kamu merasa ada kesalahan, silakan isi ulang data kamu di link di bawah ini. Klik di sini. Nah, jadi nanti di sini disuruh perbaikan data nih. Kira-kira tadi data mana yang salah gitu ya. Nah, eh ya sama kayak daftar ulang sih, cuman kan ini datanya udah ada gitu ya. Misalnya ini harus kita upload lagi. Oke, simpan data. Nanti akan masuk lagi nih ke admin dan kita bisa terima sekarang. Oke lah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini banyak notifikasinya nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu um, alurnya ya. Jadi kalau misalnya diterima dia gimana, ditolak dia gimana, lalu proses withdrawnya nanti gimana, proses verifikasinya gimana, itu semua udah saya jelaskan. Kalau misalnya nanti masih ada yang kurang paham, ingin ditanyakan, silakan hubungi aja saya. Nanti saya share juga file ininya ya, file dokumennya. Nanti di sini sudah ada saya sertakan nomor saya. Silakan di WA saja ke nomor ini. Oke, mungkin segini aja. Sekian dan terima kasih.